hadirin para undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita semua lalu memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita pada hari yang berbahagia ini di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, dan tentu berluangan waktu bersama-sama kita hadir di sini dalam rangka pembukaan Taman Digital pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. Kemudian selawat dan salam tentu tidak pernah bosan-bosannya disampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, serta seluruh sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekda, serta Ibu Ketua UKK dan Ketua AUD yang saya cintai. Saya hormati Bapak Asisten, yang satu dan yang dua, Pak Kepala Muda, luar biasa sekali bersama Bapak. Kemudian itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu yang memiliki luar biasa inovasi dalam menjalankan sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Pak Ketua Kemal, ya Pak Rahmat juga, Menteri Kapil, Haji dan Humas. Kemudian para OPD lain, ya, yang sudah hadir, para pejabat, ya, eselon 3, eselon 4, serta para guru, bangsa bidang, luar biasa, dan kami perempuan, para hadirin mari sekalian yang saya muliakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita akan menuju sebuah kondisi new normal. New normal ini adalah sebuah kondisi kita akan hidup berdampingan dengan penyakit. Berdampingan dengan penyakit tetap ada, tapi kita terus melaksanakan aktivitas dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Kita tidak mungkin lagi berdiam di rumah, karena apabila terus berdiam di rumah kita akan kehilangan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lain akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Oleh karenanya, munculkanlah sebuah konsep normal baru dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu Aceh Besar harus siap dengan kondisi ini. Maka kita berharap kepada seluruh pejabat, seluruh OPD yang ada ditempel lagi semakin banyak, dia kecewa. Dia seakan menganggap dirinya tidak bisa memenuhi. Kadang banyak sekali palang-palang dianggap itu adalah syarat karena dia mendatangi gurunya untuk menyampaikan bahwa kekecewaan Anda tidak mampu dalam menulis. Karena ini saya sangat bagus. Nah, gurunya mengatakan, silakan Anda tulis di samping. Kalau ada kesalahan dalam karangan ini, bukan dipalang, silakan memperbaiki. Dibuat analis, ditempelkan. Rupanya besoknya tidak ada. Tidak ada yang bisa memperbaiki karangan ini. Tapi orang pandai kalau bisa memperbaiki. Artinya orang pandai sekali melihat kesalahan, tapi tidak bisa memperbaiki. Itulah sebuah filosofi dalam kita berbuat. Kita berkarya apapun, kalau dilihat dari kesalahan,
itu makin banyak. Tapi kita suruh orang yang bisa mengatakan kesalahan untuk memperbaiki, belum tentu bisa. Nah, akhirnya pengarang ini jadi pengarang besar. Karena kenapa? Karena dia mampu menghadapi pikiran kita. Walaupun tadi palang-palang saja. Karena yang memalangi siapapun bisa palang, asal tidak sesuai dengan keinginan karangan itu, tidak sesuai dengan keinginan dia. Tapi ketika kita taruh pulpen di situ untuk memperbaiki karangan ini, dia tidak bisa. Nah, inilah maknanya dalam sebuah kehidupan. Kita tidak boleh berhenti. Kritikan dalam zaman digital ini itu akan semakin banyak, akan semakin deras. Derasnya itu anggap saja ini adalah sebuah karangan yang dipalang-palang, yang dikritik-kritik. Dan tentu kita akan menghargai apabila kritikan kita itu disertai dengan solusi, disertai dengan hal-hal yang lebih baik. Oleh karenanya kepada seluruh pegawai negeri, seluruh eselon 2, eselon 3, eselon 4, semua kita, ya PNS, kita tidak boleh berhenti dalam bekerja, sekalipun itu dikritik. Karena sesungguhnya orang itu ada 3. Dalam pendidikan itu orang itu ada 3. Yang pertama, dia sangat senang kepada seorang, mau tahu pokoknya apa betul tidaknya karangan bagus karya itu tidak mogok. Asal dia yang tulis itu sudah pasti betul. Nah, itu ada ciri orangnya. Yang kedua, orangnya salah. Pokoknya mulia tadi bukan pada menu yang tak ada menu. Sudah baca itu kamu Jerman. Tidak boleh kunciman. Pokoknya kayak ngaji bukan kalau ini. Ada juga orang suci. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar secara resmi kita buka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقد من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kepada Bapak untuk bisa mengambil tempat yang sudah ditentukan. Mohon mendampingi kepada Bapak Sekda Aceh Besar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Kami mintakan juga untuk mendampingi Ibu Bunda PAUD Aceh Besar. Kalau saya mendampingi, soalnya digital juga. digital. Berikan aplaus yang luar biasa atas peresmian gedung taman digital ini. Bapak Ibu hadirin yang lalu dan siap siaga dalam mengumpulkan dan mengaktifkan internet bagi pengunjung dan seluruh karyawan. Tiga persimpangan ini, Bang. Ada market. Ini timnya, Pak. Demikian Bapak Ibu hadirin. Mereka punya sekolah ya. Sekolah ada lagi, ada ini yang sekolah ini lapor ke kecamatan, kita baru. Ada admin, ada adminnya. Nanti di sekolah gimana? Ada yang nggak ada jaringan gimana? Itu kendala kita, Pak. Di sekolah ini. Kemarin kita misalnya kayak saya di daerah Hamduhang, alhamdulillah masih tutup. Tapi kalau udah kena izin, udah bayar. Bayar mereka ke kedai kopi, Pak. Di daerah Kasih. Itulah ke depan kita mungkin Dinas Pendidikan juga harus fokus bagaimana supaya jaringan ini bisa sama makan sekarang. Kalau kita di distrik, Pak. Listrik. Udah angin kencang, yang tanah.
listrik mati. Yang ada itu langsung apakah wifi itu seperti Indohome itu kan? Bisa kan? Bisa. Tapi ada beberapa memang tempat yang nggak terjangkau Indihome. Karena kan Indihome pakai fiber ya, mungkin nggak sampai talinya ke sana. Jadi itu benar juga. Dari Ibu Sudut dari mana? Itu Kami yang lebih kenal apa? Karena kami datang ke Telkom, kami mengusulkan nggak bisa di sana. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, dibilang nggak ada jaringan. Kemarin waktu ujian kemarin, kami memakai HP. Paspor. Kendala selain misalnya seperti tadi ini kan, yang lain apa produk-produk yang bisa dia bisa jangkau sini? Komnet Sekarang plus coba. Hah? Komnet plus PLN. Hah? PLN sekarang. Komnet plus PLN. Kan lebih murah, Pak. Bisa dia nggak pakai tali ya kan? Lagi listrik Iya, kan tuh, Pak? listrik juga. Listrik, Pak. Listrik, tapi listrik sekarang kita kan nggak ada yang nggak ada listrik kan, semua ada Ya, listrik kan. masih bisa. Nah, cuma mati tadi di rumah. Mati listrik, tapi Ya, biasa lah, mati biasa. Kalau PLN nggak mati itu nggak boleh. sinyal pun mati, Pak. Udah ya pakai ini ya. Nanti kita harus diprogramkan bagaimana nanti supaya jaringan ini bisa masuk ke sekolah. Nanti bisa insya Allah Pak, saya kebetulan tamatan ya, sekolah tinggi teknik PLN. Kalau ada channelnya ke sana nanti kita lempar, kalau misalnya Bapak mau. Saya bukan ada grupnya. Pak, kalau itu kerja sama. Bukan ini kita kalau pemerintah bukan kerja kita kerjasama, Iya. sama-sama kita lihat ini si kerjasama gimana. Tapi kan ada pembiayaan yang juga harus secara dengan perusahaan. Iya. Insya Allah bisa. Jadi memang sekarang semua ini RKS bos Pak. Ini sekarang bos di bawah daftar. Bos yang tahu masalah. Iya tahu masalah. Sekarang Ini bisa masuk aplikasi, Bos. Ya bos sudah. Untuk mengidentifikasi. Bos Untuk tahun ke depan akan ada karena berbasis online. nanti ini penunjukan. Berarti sip kadi kita sekarang. Sekarang di sekolah angkat terus adminnya siapa? Yang setiap sekolah itu harus ada. Ini sudah ada ya. Sudah ada. Lagi dilatih pendampingan berapa? Nanti supaya bisa ini ya. Nanti boleh Pak Bos. Desa aja ada mampu, berarti sekolah. Ya. Si Skudes tuh, dia kan yang penting laporan akhir. Masalah Pak, tiap tahun laporan pajak nggak jelas, pajak apa sudah setor apa belum, di mana uangnya itu yang laporannya belum online ya. Jadi membuat laporan keuangan kita terlambat. Nah, di depan ini makanya timnya sekarang Ya. lebih cepat kami siapkan. Pak. Ini semua data-data pun apa? Ini data semua data. Nah, dia kan pemerintah ada yang dari Pak Iskandar Shah Majid. Yang belum Muda itu belum. muda ini belum. Artinya Tapi kita mah ada basis. iya ya, nggak masalah ada siapapun. Yang penting Pak data yang bisa diinput ke situ. Lebih mudah. Ya, IPM itu tahun berapa? 2018. 2019 Pak. Mohon maaf izin Pak, itu data yang tim OPK ini mendampingi tim OPS dari sekolah-sekolah. OPS ini mengerjakan satu data referensi ada Dapodik tadi. Nah inilah hasil yang mereka kerjakan Pak. Jadi pemerintah itu dari pertama data, kemudian kita buat di perencanaan untuk penganggaran. Jadi basisnya semua penganggaran kita adalah data, by data. Iya, maksudnya kan kalau by data, jangan tampil yang 2018. Harus kita kalau misalnya ada 2020, dia harus data-data yang itu 2019 terakhir, ya. Baik Pak. Nanti akan komunikasi ke. Itu di BPS ada data baru tentang pendidikan, ya. Karena kita pendidikan ini ya, bukan kita sendiri yang menilai, orang lain menilai kita IPM kita gimana naiknya. Walaupun kita itu di atas provinsi ya dan nasional, tapi kan harus jelas. Kita ini 2018, 2020 atau 2020 sangat jadi 2018 ya. Terus ini kan pendidikan daerah 2019. Cut off kita Pak memang Desember 2019. Data ini adalah yang dikonversikan oleh Kemendikbud Pak. Dasar data yang kita masuk dari Dapodik tadi Pak. Mereka menyebut masuk data ke server mereka. Ini yang digunakan ke kita Pak untuk pengambilan kebijakan anggaran. Bisa simulasi demonya di mana? Sebenarnya Pak Sekda ini terangkum semua dari semua variabel data yang Nggak ada, ini yang masukkan data kan sekolah, ada ya. Dapodiknya mungkin Online salah sini satu. ya, tapi ini ya. Ya, Semua sekolah. Coba ada nggak sekolah yang Ini coba. yang ada standby di sana? Di connect.
Coba di sini. Keluar sini. Keluar sini coba. Keluar sini masuk. Batu. Ini contoh dari apodik asal datanya ya. Jadi ini masuk ruang P2K Pak. Itu yang TV-nya Mohon izin Pak Sekda, ini juga kita gunakan ruang rapat P2K untuk percepatan anggaran. Dana DAK, dana OSUS, semua Ini di sini Pak. Ini kita kumpulkan di sini. Ini sebenarnya adalah ruang sebuah program Pak. Bukan di Pak Sekda. Jadi kita tidak lepas dari data, dua anggaran, maka kita gabungkan satu ruangan sesuai dengan opsi juga. Ini sinyalnya bagus. Oke, ini Pakai Pak. hotspot. Hotspot nih? Ada di saya Oh, ya, pakai hotspot. Coba yang di sini ruangan ini Pak. Taman kita cuma di situ. Taman kita di sana fokus Pak. Di sini sebenarnya kita semua ruangan sudah tersedia. Wifi harus, Sudah sama, Pak. harus ini, harus kuat dia ada oleh net ya. Harus kuat. Makanya bagaimana kita datanya ini kan. Kita bermain data. Ada laptop lain yang Mohon izin tidak. Oh iya. Ini tugas di sekolah apa? Mengisi data kodenya ya. Data guru. Kalau untuk aplikasi masuk nih. Masuk, ada Masuk, ya? semua diambil jari. Ya. Aplikasi Kemendiku ya. Ya, kita kan aplikasi ini kan setiap setahun 2 kali kita direvisi ulang. Setiap tahun ajaran baru. Nanti pensinkronan misalnya kalau tahun ajaran baru untuk yang semester berganti. Siapa berarti mau lihat jumlah guru di low coba. Coba yang ini mana ada yang Ini udah baru di data semua. Itu jadi direkam semua. coba. Ada pelatihan nggak? Ini admin. Ada pelatihan? Tiap tahun ada. Tiap tahun itu ada. Ini koordinatornya enggaknya. Gurunya koordinatornya banyak. Sekolah anak. Kalau Dapodi Pak tidak hanya cuma sertifikasi, itu termasuk beasiswa PP. Dari sini juga diambil datanya. Rata-rata orang tua murid ada sini. Makanya kami kan harus input data secara valid Pak. Ya. Kalau nggak keluar PP-nya. Masuk sertifikasi guru. Orang tua murid boleh masuk melihatnya sekolah ini nggak usah. Sekarang udah bisa diakses Pak. Udah bisa kan? Baru di launching aplikasinya untuk cek punya siswa sama orang tua. Ini bisa diambil dana bos, PP, sertifikasi guru, ini semuanya dari aplikasi juga. Hai guys. Halo. Mereka kok halam hari kenapa kan halam hari ini? Let's go. Ayo kantor kita.